Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Ya, jadi hari ini kita trip lagi setelah beberapa bulan nggak ngetrip lagi bersama Mbah Jiwon ini. Hari ini kita ngetrip lagi. Nah, untuk trip kali ini ke Purwokerto lagi teman-teman. Ya, jadi eh, agendanya hari ini menjemput Ayang pulang dari kosnya, sekalian membawa barang-barangnya ya. Karena masa magangnya telah selesai, jadi ini kita jemput sambil sekalian kita bawa pindahan. Oh ya, ada yang sedikit berubah nih dari Mbah Jiwon. Nah, jadi untuk samping-sampingnya ini kacanya sudah aku pasangi kaca film ya 80%, tapi untuk kaca depannya sama belakang belum aku pasang karena apa ya, masih bingung menentukan pakai ring berapa, berapa persen ya, berapa persen ukuran kegelapannya ya. Niatnya mau pakai 40 atau 60%. Dan ini sudah aku pasang ya. Tapi kalau malam jujur aja ini kalau buat parkir susah. Makanya ini aku bolongin sedikit biar agak sedikit kelihatan. Dan mohon maaf sekali untuk pembuatan kontennya jarang upload ya, karena di rumah ada kesibukan bekerja, jadi belum sempat membuat trip-trip lagi. Dan ini aku sempatkan bikin trip lagi, video trip lagi ke Purwokerto teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah like, komen-komen dan juga subscribe ya. Terima kasih sekali, dan yang belum subscribe ayo di subscribe. Semoga channel ini lebih berkembang lagi ya. Dan untuk rutenya masih sama ya, seperti rute biasa yang kita pakai, yaitu lewat desa Kecepit. Nanti kita Purbalingga terus Sokaraja dulu, karena dia lagi tes di Sokaraja. Jadi kita jemput dulu pacarku di Sokaraja, habis itu terus ke kos-kosannya mengambil barang-barangnya. Oh ya, untuk sebenarnya kemarin aku sempat ke Jogja kemarin itu, ke Jogja untuk kepentingan tes ya sama pacarku ya. Dan ke sana itu isi 5 penumpang ya. Jadi si Jiwon ini masih kuat ya, isi 5 penumpang besar-besar. Ada ibuku, mbakku, terus pacarku, aku sama adikku ya, yang sudah kelas 7 SMP. Jadi agak berat ya, walaupun nggak terlalu jauh ke Jogja. Ya jauh ya, ke Jogja jauh ya. Tapi sayangnya aku nggak sempet bikin konten. Karena apa? Karena aku fokus nyetir ya, dan mau bikin video nggak ada yang kepikiran untuk memvideokannya. Aku harus fokus nyetir dikarenakan apa? Karena penumpangnya banyak, jadi harus lebih hati-hati lagi ya. Karena mengingat mobil ini sudah berumur, sangat berumur, dan juga untuk kaki-kakinya juga ceper ya. Jadi aku lebih hati-hati lagi untuk menghindari lubang-lubang ya, agar aman nanti sampai tujuan. Dan alhamdulillahnya PP dari Banjarnegara ke Jogja, terus Jogja Banjarnegara aman ya, tanpa kendala apapun. Tapi jujur aja untuk naikannya, karena isi banyak, jadi wah nggak karuan. Harus hati-hati banget teman-teman. Harus pilih-pilih jalan. Untuk rutenya kemarin aku lewat jalur Wonosobo, terus Magelang, Purworejo, Jogja ya. Tahu sendirilah untuk jalurnya seperti apa bagi teman-teman yang sudah pernah ke sana. Jalurnya sangat ekstrim, tapi alhamdulillah selamat sampai tujuan. Dan
Hari ini kita bawa si Ciwon trip lagi. Untuk bensinnya kemarin habis sekitar 200.000 pp. Itu belum aku servis lagi apa karburatornya ya, belum aku setting lagi. Mungkin kalau di setting lagi bisa tembus lebih dari itu, lebih irit lagi. Tapi karena waktunya yang nggak ada, jadi asal aku cek oli, cek air radiator aman, berangkat aja sama modal bismillah ya. Dan ternyata kuat. Jadi bagi teman-teman yang mau meminang Motuba, jangan takut ya, asal kalian bisa pilih-pilihnya. Tergantung kondisinya pasti aman. Seperti mobilku ini, walaupun reot tapi kemana-mana masih berani. Buktinya kemarin ke Jogja isi 5 itu 5 orang nyampe ya. Jangan takut, selain murah, perawatannya juga harus ekstra sabar ya. Selain murah juga part-partnya melimpah di sini masih. Ya mungkin segitu dulu ceritanya ya. Kita lanjut trip hari ini. Nanti aku lanjut ketika seperti biasa aku akan ngisi bensin di pom Pengadegan seperti bisa. Oke, lanjut nanti kalau sudah sampai di pom. Oke, ini masih di Pasar Pon, Desa Kecepit, biar durasinya tidak terlalu lama. Dan ini sudah aku isi. Seperti biasa kita isi 100.000 ya. Cukup ini untuk pulang pergi, terus ke Banjar, nanti ke rumah pacarku. Cukup ya. Dan ada sedikit cerita lagi nih teman-teman. Jadi kemarin aku tuh beli Tirot ya. Aku beli Tirot harga 81 apa ya, 81.000. Aku nggak tahu itu merek 55 atau enggak. Katanya sih kalau merek 55 itu harganya nggak segitu ya, tapi di tulisan itu mereknya 55 ya. Nggak tahu itu asli atau palsu ya. Jadi harganya itu 80.000, itu dapat satu pasang ya, alias 2 Tirot. Nah, aku ngiranya harganya itu satu Tirot itu, satu biji itu harganya segitu loh teman-teman. Nah, aku pesen 2. Pesen 2 dan yang datang ternyata 2 pasang. Berarti jumlahnya 4. Aduh, aku ngira harga 80.000 itu satu Tirot ya, ternyata itu dapat 2 Tirot teman-teman. Jadi murah sekali ya. Dan ini sudah aku pasang, yang satu pasang itu udah aku pasang di mobil ini. Gimana sih pasang udah aku pasang di mobil ini, dan hasilnya ini anteng sekali mobilnya tuh. Setirnya nggak goyang-goyang ya. Tadi kemarin itu sempat agak goyang-goyang dan bunyi geluduk-geluduknya itu keras, dan ini bunyi geluduk-geluduknya sudah berkurang, dan juga setirannya lebih anteng, lebih berbobot lah, lebih enak ini. Nah, nggak tahu untuk ketahanannya itu berapa lama, aku nggak tahu ya. Ya yang penting beli dulu. Kebetulan aku juga beli 2, sehingga ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau ini sudah misal kocak lagi, aku pasang lagi yang satu yang baru. Dan untuk PR-nya ini tinggal long Tirot. Kemarin aku kalau tahu harganya 80.000 dapat 2, aku sekalian beli long Tirot teman-teman. Tapi ternyata setelah aku pesen 2 harganya segitu. Kalau tahu harganya 80.000 dapat 2, aku sekalian pesen long Tirot teman-teman. Ya nggak apa-apa, biar tahu juga harga-harga spare partnya, dan juga bisa buat cadangan ya. Nah, ini sudah aku pasang, sudah aku jalankan juga, ini enak sekali.
tanpa spuring, tapi ini sudah bisa lurus sendiri. Tuh, aman. Tinggal ini PR-nya long T-rodnya rack end-nya itu agak sedikit oblak, jadi terasa kleor-kleor sedikit, tapi nggak apa-apa, masih aman. Nanti kita perbaiki sedikit-sedikit, oke? Seperti itu ceritanya. Oke, lanjut dulu ya. Ini pas aku sudah selesai dari Korem, dan akhirnya dia memutuskan untuk gocek karena jarak dari yang aku sekarang ini ke Koremnya itu hampir 1 jam ya. Jadi takutnya nunggu kelamaan. Jadi dia gocek dulu, terus nanti langsung ke kos pacarku aja, langsung kita pulang seperti itu. Dan sekali lagi aku ingatkan pada teman-teman ya, jangan lupa subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis biar channel ini berkembang dan aku juga lebih semangat lagi. Oke, lanjut dulu. Dan ini sudah sampai Gembrungan teman-teman tuh. Gembrungan itu maksudnya udah Purbalingga ya. Nah, terus ini ada di sini ada, biasanya di sini itu kalau hujan itu banjir ya. Di sini kalau hujan itu banjir sering. Tapi alhamdulillahnya ini hujannya sekarang kan musimnya nggak menentu ya, hujan ya. Kalau tiba-tiba datang hujan, tiba-tiba panas banget seperti ini, nggak menentu lah ya. Nah, apesnya itu pas ketemu hujan, terus di sini tuh banjir ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau panas itu ya begitulah. Kalau panas ya nggak ada AC, ini AC-nya mati, nggak tahu kenapa. Mungkin ada ya suatu kebocoran, belum ada dana untuk memperbaikinya ya, nggak apa-apa, kita panas-panasan dikit. Tapi ini aku berani tertutup tuh. Setelah aku pasang kaca film ternyata sedikit mengurangi panas ya. Apalagi nanti kalau ini depan belakang sudah aku pasangi, mungkin panasnya jauh lebih berkurang. Ini sudah adem ini. Dulu mungkin kalau AC-nya masih jadi, ini bakalan adem banget ini, karena dulu nggak pakai kaca film juga jam segini adem. Nah, enggak. Temperatur bensin aman. Dan kemarin juga aku bikin ala-ala ya, wheel dopnya itu pakai ompreng ya. Barangkali ada yang tanya, nanti aku sepilkan omprengnya, mungkin bisa jadi referensi teman-teman semua. Terus ya ala-ala ya, menurutku bagus. Mirip-mirip Moon S itu yang mahal, itu wheel dop mahal. Karena budgetnya nggak cukup, akhirnya aku belikan ompreng. Aku pasang, ternyata bagus juga. Ompreng MBG. Nanti aku spilkan dari luar. Wis, tuh. Ini depan terlalu ceper ya. Jadi kalau ada guncangan seperti itu, bunyi jedok. Mungkin karet stoppernya juga sudah habis, minta diganti. Oh, masih aman ini, masih enak banget di bawah ya. Setelah aku ganti T-rod ternyata perubahannya sangat jauh, jadi lebih enak banget. Dan ini kita sudah sampai di Kali Gondang. Seperti biasa ya, kalau di sini tuh siang antara jam pagi dan siang antara jam 8 sampai jam 2 atau jam 3 itu di sini sangat ramai teman-teman. Jadi kita hanya bisa jalan sekitar 40 saja, nggak bisa lebih, karena di sini memang kawasannya padat penduduk dan juga banyak para pekerja-pekerja PT yang bekerja di PT-PT yang berada di Purbalingga ya. Purbalingga itu banyak PT-PT ya. Ya seperti PT Indokores, terus Suncang itu PT yang bergerak di bidang industri wig, sama itu bulu mata. Jadi banyak ya pekerja-pekerja dari sini yang bekerja di PT itu.
sehingga kalau jam-jam berangkat dan juga jam pulang itu sangat ramai di sini. Dan juga ini juga jalan utama yang menghubungkan antara Banjarnegara dan Purbalingga untuk ke Purwokerto. Ini jalan utamanya ini. Dan sebentar lagi kita sampai di alun-alun Purbalingga ya. Depan lagi sekitar 2 kilo lagi lah inilah. Kita jalan santai saja. 40 km per jam. Biar lebih irit lagi bensinnya. Sebenarnya bisa lebih cepat lagi, tapi nggak apa-apa karena pacarku juga sudah pulang ke kos, jadi dia nunggu di kos lebih santai lagi sambil kita bikin vlog. Oke. Nah, sebentar lagi ini sudah sampai Bancar, dan di Bancar ini ada kuliner yang terkenal ya, yaitu soto Bancar. Itu sangat terkenal, enak. Bagi teman-teman yang barangkali lewat, bisa mampir ke Bancar mencoba sotonya, sangat enak, itu recommended. Dan disinilah kita mulai diuji kesabarannya ya, antara panas dan juga ini apa, lama sekali nih. Kena merah lagi nih kita. Antara panas dan juga sini panas sekali di sini, dan juga macet ya. Temperatur segitu terus, nggak pernah naik, menandakan sirkulasi pendinginan aman. Apa ini? Nah, kita sudah sampai di alun-alun Purbalingga ya. Oke, ini sudah menuju arah Padamara ya. Kita sudah melewati alun-alun Purbalingga. Tadi aku skip karena ramai sekali. Jadi kita menuju di jalur Padamara Purwokerto. Oke. Dari sini sekitar 30 menitan jalan santai, aman ya. Kota-kota ini. Terus, kalau di sini lumayan renggang tadi di sini di alun-alun itu. Wah. Apa itu? Civic Turbo, guys. Sama ini juga Civic. Mbahnya Civic. Civic Wonder ya. Kalau nggak ada si Mbah Cimon ini, nggak ada Civic Turbo, teman-teman. Ya. Dadah. Panasnya. Gak apa-apa, alhamdulillah. Disyukuri saja. Panas, hujan itu rahmat dari Allah. Walaupun nggak ada AC-nya, kita syukuri saja ya. Mobilnya adanya seperti ini, kita bersyukur. Intinya kita jangan berhenti untuk bersyukur ya teman-teman. Biar apapun terasa nikmat ya. Apapun kalau disyukuri itu terasa nikmat. Seperti punya Motoba ini ya. Kalau disyukuri itu sangat nikmat ya. Nikmatnya apa? Kita kemana-mana bisa, yang biasanya cuma 2 atau 3 boncengan pakai motor, kita bisa berempat, berlima pakai mobil gitu loh. Nikmatnya seperti itu, bisa bareng-bareng kita perginya. Dan juga kalau hujan kita nggak basah karena untuk Motobaku ini nggak bocor ya, nggak ada yang bocor ya. Jadi kalau hujan walaupun ngembun karena nggak ada AC,
tapi masih gas terus lancar, dan juga dia nggak mogok. Alhamdulillah untuk Mbah Jiwon ini, alhamdulillah nggak mogokan teman-teman. Wah, kita itu itu salah satu yang harus disyukuri ya. Kemana-mana dia mampu, nggak mogok, nggak overheat. Itu sangat alhamdulillah. Walaupun panas seperti ini, kepanasan, tapi nggak apa-apa. Nah, dan di sini jalur sini tuh sedikit memangkas ya, sekitar 2 atau 3 kilo ya. Jadi kalau lewat sini agak memangkas perjalanan sekitar 2 atau 3 kilo gitu. Makanya aku senang lewat sini, karena lewat sini tuh nggak terlalu padat dan juga adem ya. Kalau lewat jalan utama itu mungkin bakal ramai macet. Nah, paling ya rame-ramenya seperti inilah, 2 atau 3 mobil. Kebanyakan motor lewat sini kebanyakan. Oke, seperti ini jalurnya ya. Jadi teman-teman yang mau ke Purwokerto bisa lewat sini saja. Yang pakai motor atau mobil ya, lebih enak ini, lebih adem. Waduh, ini ada anak kecil naik sepeda ini. Oke, lanjut dulu, nanti kita kalau sudah sampai di kota. Oke, bentar lagi kita sampai di Purwokerto. Kita lanjut nanti kalau udah di kota. Oke, tonton terus, semoga kalian tidak bosan. Terima kasih, lanjut. Dan ini kita sudah sampai di kawasan UMP ya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. Jadi di sini cukup ramai ya. Mungkin untuk videonya aku skip aja, langsung di lokasi di kos pacarku ya, karena di sini sangat ramai dan macet. Kalian juga nanti akan bosan bila mana macet-macetan seperti ini. Bosan ditonton ya. Langsung aku skip saja nanti di kos. Oke, lanjut. Wes, sangat padat. Tuh, padat pol. Purwokerto padat pol. Full. Tuh omprengnya. Dan ini sudah perjalanan pulang tuh. Kita di Rita Super Mall, alun-alun Purwokerto. Kita isi saldo dulu. Katanya mau jajan pacarku. Agak sedikit banyak di bagasi juga ada. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.